Halo teman-teman, dalam video kali ini kita akan belajar cara membuat landing page sederhana. Oke, nah seperti ini tampilannya. Oke, nah pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang struktur landing page ya. Jadi elemen-elemen apa saja yang perlu Anda tambahkan dalam sebuah halaman sales page. Oke, nah sekarang kita akan belajar bagaimana cara membuat sales page seperti ini ya. Jadi sederhana ya. Oke, nah adapun theme yang saya gunakan di sini adalah Socially Viral dan ini pakai yang gratis saja ya. Nah, di sini teman-teman bisa mendownloadnya di sini ya. mythemeshop.com themes Socially Viral. Nah, di sini ada versi berbayar dan versi gratis. Jadi kita pakai gratisan saja ya. Nah, setelah teman-teman upload ya theme-nya, download di sini, download free version, kemudian upload ke situs teman-teman ya. Nah, cara mengupload theme sudah saya ajarkan pada video sebelumnya di bagian appearance ini, kemudian themes ya, dan upload themes. Oke. Nah, saya asumsikan teman-teman sudah mendownload theme-nya di sini ya. Nah, kita akan membuat postingan baru ya. Nah, di sini kita buat page saja ya. Jadi jangan post, page saja. Nah, di sini kita buat add new page ya. Nah, oke. Yang pertama di sini saya sudah menyiapkan artikelnya ya. Nah, di sini artikelnya ya. Jadi teman-teman bisa menjadikan ini sebagai inspirasi artikel, tapi jangan di copy paste ya. Teman-teman boleh menggunakan ini sebagai bahan ya. Jadi nanti teman-teman tulis sendiri versi teman-teman ya dengan menggunakan kalimat ini. Oke. Nah, di sini saya sudah menyiapkan artikelnya sesuai dengan struktur yang telah kita bahas pada video sebelumnya. Oke. Nah, kita langsung saja praktek. Yang pertama saya masukkan judul terlebih dahulu ya di sini. Karena di sini memang produk yang saya jual adalah jaket ya, maka saya masukkan judulnya seperti ini. Oke. Kemudian saya masukkan intronya ya. Nah, di sini intronya sampai di sini. Terus sebentar. Jadi saya bikin persis seperti ini. Oke. Nah, di sini saya masukkan sampai di sini. Kita copy. Kemudian saya pastekan di sini. Nah, ini untuk intro ya. Kemudian untuk untuk membuat kotak seperti ini ada kode HTML ya. Jadi teman-teman bisa mengklik kanan, kemudian view page source. Jadi teman-teman bisa mengambilnya dari source kodenya ya. Nah, di sini teman-teman cari ya. Saya copy ini. Kemudian kita cari Ctrl V ya, F ya, Ctrl F untuk memunculkan kotak ini. Kemudian kita paste di sini. Nah, ini dia. Nah, inilah kode untuk membuat kotak border seperti ini. Oke. Nah, teman-teman bisa ambil di sini. Teman-teman bisa ambil sebentar. Di sini, oke. Nah, ambil dari div ini ya, atau dari P ini. P ini kode untuk paragraf baru ini ya. Oke, kita ambil saja yang ini. Kita copy. Nah, teman-teman bisa pindahkan ke notepad di sini ya. Nah, teman-teman tinggal mengganti kalimat ini. Oke, nah kalimat ini ganti kalimatnya. Mengapa kami terpercaya, bisa teman-teman ganti menjadi mengapa Anda harus memesan kepada kami misalkan ya. Nah, di sini teman-teman ganti ya kalimatnya di sini ya. Nah, silakan cek bukti pengiriman kami. Nah, ini dia ya. Nah, seperti ini ya. Oke, teman-teman bisa ambil ini, kemudian ganti kalimatnya. Oke, yang penting jangan sampai ada kode yang hilang ya. Jangan sampai ada satu kode pun yang hilang, karena nanti akan error. Oke, nah di sini saya asumsikan saya sudah mengganti kalimatnya ya. Nah, di sini saya asumsikan saya sudah mengganti kalimatnya ya, sampai di sini. Coba saya tampilkan semuanya. Atau biar tidak bingung, saya coba kopikan di Word ya. Nah, inilah kode yang bisa teman-teman ganti ya. Ganti judulnya ini. Oke. Kemudian ini kalimatnya juga teman-teman ganti sampai di sini. Kemudian ini juga ganti sampai di sini. Oke. Dan ini juga ganti sampai di sini. Nah, nanti teman-teman bisa tambahkan linknya ya. Karena ini di sini saya menggunakan link di sini ya. Silakan cek bukti pengiriman kami di sini. Dan ini nanti diarahkan ke galeri pengiriman. Teman-teman bisa cek di sebelah kiri ini ya. Nah, untuk menambahkan link, ganti link ini ya. Teman-teman ganti link ini jadi
link situs teman-teman yang ingin diarahkan. Oke. Kemudian saya anggap selesai ya. Sudah kita ganti kalimatnya. Kemudian kita copy. Kemudian untuk membuat postingan HTML, teman-teman bikin kotak satu lagi di sini di bawah ya. Nah, ini kotak. Kemudian pilih HTML, oke? HTML. Nah, pilih ini. Kemudian masukkan kodenya. Kemudian teman-teman bisa preview ya. Nah, nanti sini hasilnya akan seperti ini, oke? Jadi jangan langsung pastikan, jadi harus mengambil HTML, oke? Kemudian selanjutnya kita lanjut ke poin selanjutnya ya. Poin kedua ini sebetulnya, ini hubungi kami, oke? Nah, di sini saya tambahkan di sini ya, hubungi kami di sini. Oke, kita copy. Kemudian saya masukkan di sini. Nah, ini ukurannya bisa teman-teman edit ya. Bisa H1 ya. Nah, untuk mengedit ukuran font bisa teman pergi ke sini. Kemudian nah, di sini. Oke. Heading bisa H1, H2, H3 terserah. Oke. Dan di sini saya buat H2 saja biar terlihat mencolok seperti ini ya. Kemudian untuk nomor ini bisa teman-teman menggunakan H3 atau H4, oke, H4 saja. Kemudian yang ini juga, sini H4 saja. Nah, biar kelihatan jelas ya. Ingin teman-teman ganti warnanya juga boleh ya. Misalkan kita bold. Nah, biar mencolok ya. Nah, di sini saya bold. Nah, di sini silakan teman-teman ganti warnanya ya. Misalkan saya ingin sebentar, saya ingin mengganti warna ini. Pergi ke sini, kemudian text color. Nah, teman-teman silakan pilih misalkan merah misalkan ya. Kemudian sebentar. Yang ini juga kita kasih warna merah. Oke. Kemudian selanjutnya yang ini ya juga sama ya. Jadi teman-teman cari ya. Nah, di sini kita sudah buka ini. Nah, ini dia ya kodenya ya. Teman-teman bisa gunakan ini lagi untuk mencari ya, di mana posisinya ya. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Nah, ini dia. Kita ambil yang ini. Nah, silakan teman-teman ganti lagi kalimatnya ya. Pastekan ke, kita hapus ini dulu. Kemudian kita paste di sini. Nah, teman-teman bisa mengganti kalimatnya. Oke. Nah, saya asumsikan saya sudah menggantinya. Tinggal saya pasang di sini. Nah, teman-teman pilih lagi HTML ya. Jadi, karena ini dalam bentuk coding ya, maka kita akan postingnya dalam bentuk HTML. Oke. Nah, di sini HTML. Kemudian kita paste di sini. Preview. Nah, ini ya. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini pilih model yang bisa Anda pilih. Oke. Nah, di sini saya ambil kalimat ini. Kemudian saya paste di sini. Kita gunakan heading 2 ya. Heading 2. Di sini heading 2, oke. Kemudian kita lanjut ya, menambahkan gambar ini ya. Nah, untuk cara menambahkan gambar kiri kanan ini ya, agar 2 gambar atau bisa 3, 4 terserah teman-teman. Nah, caranya adalah teman-teman pergi ke sini, kemudian ambil sebentar ya, image. Nah, gunakan galeri ini ya, gunakan galeri, karena jika kita gunakan image, maka dia hanya akan tampil satu image saja atau satu gambar saja dalam satu baris ini. Maka kita gunakan galeri di sini. Oke. Nah, teman-teman tinggal upload. Nah, misalkan saya ambil 2 ini ya. Nah, jika teman-teman ingin membuat 3 gambar dalam satu baris atau 4, tinggal menambahkan berapa yang ingin teman-teman tambahkan. Oke, dalam satu baris. Oke. Nah, di sini sudah ya. Oke. Selanjutnya, jadi saya tidak akan tambahkan semua gambar ini, nanti akan lama videonya ya. Jadi saya wakilkan saja 2 gambar ini. Oke. Kemudian kita lanjut ke bagian ini. Oke. Nah, saya ambil lagi artikelnya. Di sini langsung saya copy sampai poin nomor 6. Oke. Poin nomor 6 di sini.
kita copy, kemudian kita paste di sini ya. Di sini tanda ini dia otomatis muncul setiap kali teman-teman menambahkan tulisan atau gambar di bagian atasnya, maka otomatis ini akan muncul. Oke. Nah, di sini kita paste. Nah, kemudian di sini jangan lupa ya. Di sini H2. Kemudian ini karena dalam bentuk poin ya, maka kita bikin seperti ini. Oke. Nah, untuk menambahkannya di sini kita blok dulu semuanya. Kita blok semuanya sampai di sini. Bentar. Agar terblok semuanya, teman-teman klik di sini, kemudian tekan Shift ya, kemudian klik lagi di sini. Maka dia akan terblok semua. Kemudian kita ambil list, oke? Nah, dia akan nge-list, oke? Kemudian selanjutnya ini kita edit lagi. H2 di sini. Kemudian di bagian ini H2 lagi. Kemudian di poin nomor 6 juga H2 lagi. Oke. Nah, selanjutnya kita tambahkan gambar lagi ya. Nah, ini ya, foto pengiriman. Oke, di sini saya ambil gambarnya. Di sini kita pilih image, kemudian galeri lagi ya, agar bisa menambahkan beberapa gambar dalam satu baris ini. Oke. Nah, di sini saya tambahkan 2 gambar ini. Oke. Kemudian kita upload. Nah, selanjutnya kalimat terakhir adalah silakan melihat galeri pengiriman kami. Oke, di sini kalimat terakhir. Kita copy. Kemudian kita paste di sini. Nah, di sini. Oke. Kita paste. Nah, teman-teman bisa mengecek lagi ya apa yang masih kurang. Oke, saya rasa cukup ya. Nah, kemudian karena kita sebelumnya menginstal plugin SEO Yoast ya, tujuannya ini adalah untuk mengoptimalkan situs kita secara on-page agar memudahkan kita mendapatkan ranking di search engine Google. Oke. Nah, di sini fokusnya adalah jaket baseball. Nah, baseball. Kemudian, nah ini akan saya bahas secara terperinci nanti ya di video tersendiri. Jadi di sini kita nggak apa-apa, kita bahas saja sebagai pemulaan ya, sebagai intronya di sini. Nanti untuk mengoptimalkan plugin ini ya, pengisian bagian ini nanti kita akan bahas di video atau modul tentang teknik SEO. Oke. Kemudian kita ambil narasinya ya. Di bagian kita ambil bagian ini. Kita copy. Kemudian kita paste di sini ya, di meta description. Kita paste. Oh, kita paste di sini. Oh, hilang ya. Oke, kita ambil lagi. Sampai di sini kita copy. Kemudian kita paste di sini. Nah, di sini karena ini warna kuning, usahakan hijau ya warnanya. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya ini tidak usah ya, subtitle ini tidak usah. Karena hanya akan memperpanjang judul saja. Oke. Kemudian nah di sini dia ada laporannya ya. Nah, di sini ada banyak yang hijau, ada beberapa yang kuning, tidak masalah. Oke. Nah, saya rasa itu saja ya bagian yang perlu kita posting ya, kita tambahkan. Nah, jika seandainya teman-teman ingin menambahkan elemen lagi ya, misalkan ada testimoni ya, bisa teman-teman tambahkan di bagian ini di poin selanjutnya, atau mungkin ada review dari pembeli ya. Nah, jika teman-teman baru memulai membuat toko online, tentu ini belum ada ya, tentu kecuali jika memang teman-teman sudah memulainya secara offline dan teman-teman punya dokumentasinya. Jadi setiap ada pengiriman, setiap ada barang atau paket yang teman-teman kirim, jangan lupa untuk difoto
Ini penting ya, ini untuk dokumentasi ya. Jika teman-teman tidak memiliki dokumentasi, maka ini repot ya, karena kita tidak bisa menampilkan bukti bahwa kita sudah pernah mengirim produk kita. Oke, jadi setiap ada pengiriman produk, teman-teman wajib mengambil foto gambar tersebut, barang tersebut untuk dokumentasi. Oke, nah sekarang kita publish ya. Sekarang kita publish di sini. Sebentar, mungkin ada pengaturan lain, coba saya cek dulu. Nah, di sini ini biarkan saja ya. Kemudian di bagian featured image ini boleh ya. Jika teman-teman ingin tambahkan boleh. Kita ambil salah satu fotonya. Nah, kita ambil saja yang ini. Nanti featured image ini akan muncul di beranda ya, jika memang dalam bentuk situs website. Oke. Kemudian coba kita urutkan ya. Nah, di sini kita isi bagian ini, discussion, ini untuk kolom komentar ya. Apakah teman-teman ingin membiarkan kolom komentar atau menutupnya, bisa di sini. Jika teman-teman biarkan, maka dia akan terbuka ya, ada kolom komentar nanti. Jadi visitor nanti bisa memberikan komentar di postingan ini. Oke. Kemudian adapun ini tidak usah ya. Sebentar, di sini ya tidak perlu. Selanjutnya di bagian blog ini, kita sebentar. Betulnya tidak ada yang perlu kita setting di sini. Oke. Nah, selanjutnya kita publish. Kemudian kita publish lagi. Oke. Nah, di sini kita bisa buka view page-nya ya. Hasilnya seperti apa? Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Oke. Nah, sama persis ya, seperti ini ya. Nah, untuk menambahkan header ini, teman-teman bisa mengulang kembali tentang video ya, bagaimana cara membuat header. Adapun juga sama ya, ini tentang membuat menu, kemudian widget, ini sudah saya bahas pada video sebelumnya. Oke, jadi teman-teman silahkan menonton kembali video tentang membuat header, membuat menu, mengatur widget. Oke. Nah, agar tampilan situs postingan ini ada di depan beranda kita ya, seperti ini. Jadi ketika dicek halaman homepage-nya muncul postingan ini, maka kita perlu men-settingnya di bagian setting ini ya. Kemudian teman-teman pergi ke reading. Nah, lalu teman-teman pilih static page di sini ya. Nah, teman-teman pilih postingan yang ingin teman-teman tampilkan di bagian beranda, di bagian homepage ya. Nah, silakan dipilih. Misalkan saya pilih yang ini. Kemudian teman-teman pilih Save Changes di sini. Maka nanti di halaman depan situs teman-teman akan muncul postingan yang baru saja kita buat ini. Oke. Saya rasa sampai di sini saja ya. Bagaimana cara membuat sales page sederhana ya, dengan cara checkout manual ya. Nah, jika ada yang ingin teman-teman tanyakan, silakan bertanya di private group. Sampai jumpa di video berikutnya.